Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa, semoga sampai saat ini selalu sehat dan tetap semangat. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial tes pembuktian anti jeglek untuk trafo amplifier atau microwave ya, microwave oven. Dan apakah nanti terbukti? Langsung saja kita buktikan. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, ini trafo amplifier ya. Ini dari trafo microwave. Tak bongkar sekundernya. Ini akan saya coba nanti untuk amplifier, dan kita coba dulu. Ini sudah saya lilit. Ini trafo microwave open 1000 watt. Ini langsung tanpa anti jeglek. Listrik saya 1300. Belum kasih beban ya, baru trafonya saja, bukan jeglek, trip. Ya. Langsung trip. Ya. Sebentar. Kita naikkan dulu. Gelap. Ini tidak trip, yang di luar trip. Bisa dilihat C6 ya, 1300. Kita naikkan lagi ya, kita akan buktikan lagi. Ini belum ada beban, baru trafonya saja ya. Ini belum pakai anti jeglek, itu langsung saja nih. Kita coba sekali lagi biar tidak ada dusta di antara kita. Apakah trip? Ini bisa dilihat. Trafo microwave 1000 watt. Ini baru trafonya, belum ada bebannya. Sebentar. Ya, langsung trip. Langsung trip ya. Dalam beberapa detik trip. Oke, sekarang kita naikkan lagi. Ya, sudah kita naikkan. Oke, kenapa trip? Karena ini trafo bagus ya, keretnya bagus. Yang ini trafo bekas inverter, jadi ini lebih gede dari ini. Coba kita colok tanpa anti jeglek, apakah trip? Nah, ini trafo aja nggak trip ya. Ini trafo 1200 watt tulisannya. Bekas inverter, tidak jeglek. Kenapa yang kecil malah trip, yang besar tidak trip? Karena care-nya ini lebih bagus, inti besinya lebih bagus, makanya yang ini langsung trip. Oke, sekarang kita pakai anti jeglek ya. Ini yang untuk 1300, untuk 900 bisa ya. Di video sebelumnya untuk cutting besi 2000, untuk mesin las bisa ya. Kita colok dulu pakai wattmeter dulu untuk mengetes. Kita cek di tegangannya berapa. 233. Karena ini lagi bagus-bagusnya tegangannya. Kita singkirkan dulu. Sama ya. Di sini malah 230 lebih. Oke. Ini sudah nyolok. Sekarang kita colok
ini trafo microwave-nya apakah trip. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak trip. Nanti kita ukur tegangannya berapa. Ini akan saya buat power ampli nanti di video selanjutnya. Tidak trip, akan kita tambah trafo ini tadi ya 10 ampere. Ya, apakah trip? Oke, bisa dilihat tidak trip, 2 trafo ya, terbukti. Ini belum ada beban ya, karena belum ada beban. Karena untuk startnya ya, untuk start awalnya trafo itu besar ya. Kalau trafonya bagus, dipastikan belum pakai beban sudah trip 1300, itu murni. Jadi Anda harus paham. Ini hanya beban 145 watt ya, karena belum ada beban. Tapi untuk angkatan startnya dipastikan trip. 1 trafo aja trip, ini 2 trafo nih ya, real apa adanya. Oke, karena kita belum merakit ampli ya, baru rencana ini, baru ngerakit trafonya dulu. Sekarang kita cabut dulu. Ini trafo mode microwave ya. Jangan main colok dulu sebelum dibongkar. Yang atas itu sekunder ya, karena high voltage ribuan volt. Kalau kesetrum bisa mematikan, harus hati-hati. Cara bongkarnya bisa pakai gergaji besi atau dibor, tapi yang bawah primer ini yang kita pakai ya harus diisolasi dulu supaya tidak kena gergaji atau bor, harus kita amankan pakai kertas atau isolasi. Saya ulangin sekali lagi. Jadi jangan dicolok dulu ini. Kalau trafonya masih belum diganti kayak gini nggak boleh dicolok ya. Karena ini trafo mode atau microwave ini high voltage, ribuan volt. Jadi pertama-tama harus dibongkar dulu, jangan dicolok dulu, karena kalau kesetrum bisa mematikan ya, ini sangat berbahaya sekali. Dan ini saya lilit pakai kawat tembaga email, ini 0,9 rangkap 2. Jadi panjangnya untuk sebelah, untuk CT-nya per CT itu 10 meter kali 2. Jadi per sebelah 10 meter kali 2, sebelah lagi 10 kali 2, 10 meter. Jadi nanti dililit ya. Cara melilitnya dililit ya, cara bongkarnya tadi sebelum dililit bisa pakai bor atau gergaji. Ini yang jelas ini dibor dulu. Nggak usah dibongkar ininya ya, gampang sekali. Ini dibor dulu. Dan ini akan saya coba di video berikutnya nanti untuk amplifier ya, karena ini trafonya sangat bagus. Oke, tadi sudah kita coba trafo sebesar ini sama trafo bekas microwave tadi, tidak trip. Sekarang akan kita coba colokin dulu ini trafo microwave tadi. Udah hidup, tidak trip. Tadi langsung trip, kita tambahkan kompor induksi 1000 watt. Apakah trip? Tidak trip ya. Karena untuk start awalnya itu berat trafo ya. Dan ini trafonya itu belum ada beban ya. 1124 watt. Jadi bisa dilihat ini real apa adanya. Kita tes tegangannya dulu. Di trafo tadi berapa volt. Saya lilit trafo. Ini posisi DC saja. DC berapa volt. Ini untuk bentar, belum connect ya, sebentar sambil megang kamera.
Oh, AC, DC. Oh, salah, maaf. Tadi ngetesnya AC, pantesan nggak nyala, maaf. Karena sudah pakai elko ini. ...53 volt. 53 volt ya. DC-nya sudah pakai elko. Dan ininya apakah sama di CT-nya? Di negatifnya? Sama di 53 volt, koma. Ini nanti akan saya buat power ampli. Dan untuk microwave-nya di mana Pak Arum? Microwave sama, ini trafo microwave ya. Jadi Anda kalau untuk microwave 1000 watt dipastikan bisa. Ya, yang lain masih nyala bisa. Oke, ini 1000 watt. Lagi masak, airnya banyak. Itu 1110. Kita colok dulu, kita pakai tambahkan setrika saja. Yang ada bebannya. Elemen ya. Tambah setrika berapa? Wattnya berapa? 1456. 1456. Jadi ini kesimpulannya 1300 kalau untuk bersamaan bisa angkat beban 1800 watt, selebihnya jeglek ya. Di video sebelumnya sudah kita tes akurasi ya, maksimal listrik 1300 kalau untuk beban kompor induksi, setrika, 2 setrika 1800 masih oke. Lah pertanyaannya kenapa kenapa cutting wheel 2000 ngangkat paron ya? Cutting wheel beda mesin ya, harus paham. Karena cutting besi 2000 watt itu ada torsinya seperti platina, pengapian, pakai karbon. Jadi jangan disamakan, mesin itu beda. Yang jelas untuk kompresor, untuk AC, untuk yang lainnya maksimal angkat 1800 watt dari 1300 watt. Anda harus paham. Ini real dengan pengetesan ya. Dengan pengetesan. Oke. Itu 1465 watt. Saya tambahkan gerinda. Listrik 1300. 1673 watt. Tadi 1670 watt. Ya, di dapur ada kulkas, kipas angin, lampu nyala semua sekitar 250 watt. Jadi kesimpulannya 1300 angkat beban bersamaan 1800 watt. Jadi Anda harus paham. Dan banyak yang protes anti jeglek berbahaya, nanti kalau ada konslet gimana, berbahaya sekali ya. Kita coba langsung kita konsletin. Kita konsletin dulu apakah tidak trip meteran. Langsung kita colok, ini kita gabung. Dipastikan trip. Ya, kita nyalakan lagi. Kita nyalakan lagi, oke. Udah nyala. Sebelah situ tolong dinyalakan. Yang itu. Naikkan. Bentar. Udah nyala lagi. Jadi jelas ya. Kalau ada konslet tetap trip di KWH ya. Karena kami yang bikin anti jeglek ya, itu sudah dipikirkan matang-matang ya, bukan hanya asal-asalan bikin. Nanti gimana gitu.
Jadi ada yang komen ngomong lantang begitu, saya jawab sekarang ya. Dan saya buktikan tadi kalau dicolokin ada konslet listrik, ada yang listrik konslet, dipastikan KWH jeglek. Ya, ini hanyalah istilah anti jeglek ya. Istilahnya anti jeglek, kalau kelebihan beban tetap jeglek. Paham? Kalau untuk listrik 900 maksimal, kalau untuk bersamaan angkat beban 1400 watt, selebihnya jeglek. Sudah diukur sebelumnya di video sebelumnya. Kita pakai wattmeter pengukuran di video sebelumnya. Bukan hanya katanya, kita langsung ukur transparan apa adanya. Terus ada yang 4,5 bisa ngangkat 3000 bang. Ya ada, tapi beranikah dia pakai wattmeter untuk mengukurnya? Ya kita rela padanya, kita ukur pakai wattmeter. Karena teknik harus transparan, kekuatan, kapasitas harus paham. Ya. Jadi jangan maunya kecil, untuk wattnya sudah ditentukan ya. Saya ulangin lagi. Kalau untuk listrik 4,5 maksimal angkat beban 750 watt. Untuk kulkas, rice cooker, ya kulkas 1 pintu sama yang lainnya. Kalau untuk mesin circle yang pakai areng ya, itu bisa circle 900 bisa. Karena beda mesin, ada torsinya, ada seperti platina, pengapian, itu bisa yang mesin circle. Kalau untuk mesin-mesin yang lain dipastikan segitu ya. Untuk 900 maksimal angkat beban 1400 watt untuk bersamaan. Selebihnya jeglek. Kecuali ya untuk circle ya. Kalau circle 2000 masih kuat ya, sudah cutting besi ya, tambahkan kabel roll 10 meter di video sebelumnya, dipastikan kuat ya, karena beda mesin. Karena mesin beda-beda ya, kalau untuk kompresi, untuk kulkas, untuk AC itu beda ya tadi kekuatannya. Kalau 900 maksimal angkat beban 1400 watt. Ini fix pakai pengukuran wattmeter ya. Di video sebelumnya wattmeter kita jadi acuan pengukuran akurasi ya, bukan hanya diraba-raba ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya, ini bisa buat untuk amplifier. Tadi turunnya hanya sekitar, nggak turun lah ya. Kalau bebannya berat ya, semua listrik itu misalnya kompor reduksi ya turun sekitar 5 volt kalau 1000 watt. Nggak pakai anti jeglek pun turun ya. Anda harus paham. Kalau ngukurnya di output. Karena listrik itu kontinu. Ya semakin berat beban, semakin voltasenya berkurang. Nah, itu sudah rumus. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Dan tunggu video saya selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.